siang Pak Nathan. Ya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk wawancara ini. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika ingin menanyakan terkait kompensasi kinerja dan kompensasi pada PT IAS International Trading. Dan untuk pertanyaan pertama dari kinerja, apa saja indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pada PT IAS International Trading? Oke, pertama kan kita PT IAS itu bergerak di bidang ekspor ya. Jadi barang yang kita ekspor saat ini ya rokok, briket, dan lain-lainnya. Untuk kita menilai kinerja kita, biasanya kita ambil dari target penjualan, dari kepuasan customer, dari ya utamanya sih dari penjualannya sih. Performance kita ikutin penjualan sebelumnya, setiap harus ditingkat terus. Selanjutnya saya ingin bertanya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penilaian kinerja pada PT IAS International Trading? Sebentar ya, saya dulu. Ya, faktor-faktornya ya tujuan yang jelas dan komunikasi, coaching karyawan kita, belajar dari cara ya kita packing, ekspor, cara komunikasi dengan customer, cara menilai harga produk, ikutin pasar. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada PT IAS International Trading? Kendala utama ya contoh sekarang kan lagi ada perang. Nah itu mengaruh di harga ekspor kita, ongkir. Jadi keganggu target penjualan kita bakalan turun karena ya ada efek bahan bakar naik, ada perang lah, flight cancel dan lain-lainnya. Jadi ya itu keganggu banget target kita. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem evaluasi kinerja pada PT IAS International Trading? Sistem evaluasi ya kita biasanya urusan dari customer kita sih yang paling utama. Kalau misalnya ada masalah di packing atau ada apa yang kurang atau ada yang pengiriman tidak sesuai yang di order dan lain-lainnya, kita utamanya dari customer kita sih. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menilai kinerja perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi pada PT IAS International Trading? Ya balik lagi, utamanya sih penilaiannya terutama dari customer kita. Ya itu yang paling penting karena kepuasan customer itu yang mengaruh banget ke tujuan kita. Kedua ya dari internal kita sendiri juga melihat customer, anak-anak yang kerja sesuai nggak SOP-nya, ya kualitas kontrol kita tepat waktu nggak dan lain-lainnya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Rizky. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari perwakilan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari Prodi Manajemen akan melakukan wawancara terkait kinerja dari perusahaan Bank BTN. Di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pada Bank BTN? Oke, untuk pertanyaan pertama saya akan menjawab yaitu indikator penilaian kinerja di Bank BTN. Kami menggunakan kombinasi indikator keuangan dan non-keuangan. Antara lain, yang pertama keuangan, yaitu ROA atau Return on Asset, ROE Return on Equity, NIM Net Interest Margin, dan rasio kredit bermasalah atau NPL. Yang kedua yaitu operasional. Di operasional kita ada efisiensi biaya, pertumbuhan kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Yang ketiga, pelanggan. Di pelanggan kita ada tingkat kepuasan nasabah dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu SDM. Dalam SDM kita ada produktivitas karyawan,
pencapaian Key Performance Indicator atau KPI, dan kompetensi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penilaian kinerja pada Bank BTN? Untuk faktor-faktor yang pengaruh keberhasilan penilaian kinerja, yaitu dipengaruhi oleh yang pertama, kejelasan target dan KPI yang terukur, kedua, kompetensi dan objektivitas penilai, yang ketiga, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, yang keempat, budaya organisasi yang mendukung kinerja tinggi, dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, apa kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja pada Bank BTN? Oke, untuk kendala utama dalam pelaksanaan kerja, yaitu meliputi pertama, perubahan kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kualitas kredit, kedua, ketidaksesuaian antara target dan kondisi lapangan, yang ketiga, resistensi karyawan terhadap sistem evaluasi baru, dan yang terakhir, keterbatasan integrasi data antar unit kerja. Selanjutnya, bagaimana sistem evaluasi kinerja pada Bank BTN? Di sini kami menerapkan sistem evaluasi berbasis balance scorecard yang mencakup perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala, yaitu per triwulan dan per tahunan, dengan dukungan sistem digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara menilai kinerja perusahaan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi pada Bank BTN? Untuk mencapai tujuan organisasi, kami menekankan yang pertama, yaitu di penyelarasan KPI individu dengan strategi korporasi. Yang kedua, penggunaan data yang objektif dan real time. Yang ketiga, pemberian umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan. Yang keempat, pengaitan hasil kinerja dengan sistem reward dan punishment. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan. Terima kasih telah meluangkan waktu atas pertanyaan mengenai kinerja karyawan pada perusahaan Bank BTN. Terima kasih, Pak Rizky. Terima kasih kembali.